Selamat pagi semuanya. Hari ini hari aku operasi. Karena aku yakin nanti pas operasi seharian aku akan susah ambil video. Jadi aku mulai dari pengambilan videonya, aku mulai dari pagi pas bangun tidur aja. Jadi ini guys, visual atau penampakannya kaos kaki atau stocking yang dikasih dari pihak rumah sakit kemarin. Seperti ini. Ini sumpah kenceng banget. Pantesan dalam kaos kakinya itu dikasih alat atau bahan satu lagi ini untuk pelicin saat memasukkan kaki ke dalam stocking. Tuh, ini sebagai pelicin. Hai guys, hari ini hari kedua aku di rumah sakit dan hari ini tepatnya hari aku operasi. Nanti sekitar jam 9.30 mungkin aku bakal dijemput oleh suster untuk masuk ke ruang operasi. Sekarang baru jam 8:10. Aku habis cuci muka. Tadi aku udah dikasih tahu nggak boleh pakai skincare apapun. Jadi walaupun kulitku agak sedikit kayak kenceng gitu, aku harus bertahan, katanya harus sabar karena kalau pakai skincare katanya takutnya pada saat aku dibus kan harus ada alat di muka gitu, takutnya itu bikin licin alatnya kayak gitu. Terus kedua, tadi aku dikasih karet 2 nih. Jadi sebelum masuk operasi rambutku karena lumayan panjang aku harus dikuncir 2. Aku tadi bilang aku bawa karet sendiri kok, karet hitam, nggak boleh, harus karet yang mereka kasih gitu. Terus aku tanya kenapa harus dikuncir 2 gitu. Kalau dikuncir 1 nanti pada saat aku ditelentangin tidur itu aku nanti nggak nyaman, jadi nggak seimbang, palaku bisa ke kiri bisa ke kanan. Terus kalau nggak dikuncir nanti takutnya rambutku kemana-mana gitu. Jadi tetap harus dikuncir, tapi kuncir 2 biar pas ditelentangin gini palaku tuh seimbang. Aku nggak tahu ya setiap rumah sakit di Korea begini atau enggak, tapi aku kemungkinan sih bakal rata-rata seperti ini ya. Soalnya aku tuh ngerasa suster sini tuh sigap banget gitu loh. Jadi setiap 30 menit apa 1 jam sekali tuh mereka tuh pasti datang nyamperin pasiennya gitu. Cuman sekedar mau cek darah. Itu hal biasa sih ya, udah pasti kayak cek tekanan darah atau cuman nanya aku ada keperluan enggak, ada ketidaknyamanan atau enggak. Pokoknya setiap sejam sekali deh kayaknya dia ngecek setiap pasien gitu. Ada yang bisa dibantu apa enggak gitu loh. Saya bilang oh enggak apa-apa gitu, atau kalau ada keperluan apa-apa dia ngasih tahu di atas ada bel gitu, jadi setiap saat dia pihak suster bakal datang. Oke, gitu, seneng sih, jadi nggak ngerasa lonely aja gitu. Cuman minusnya itu aku agak sedikit terganggu pada saat aku istirahat gitu. Jadi baru mau tiduran dia datang, jadi aku tuh pengen bener-bener istirahatnya agak susah. Tapi ya begitulah ya, so far no bad lah ya, fine-fine aja kayak gitu. Aku sampai emang begini apa ya rumah sakit Korea, soalnya kan aku selama di Korea selain melahirkan ya aku nggak pernah opname ya. Yang operasi yang sebelumnya aja aku tuh langsung hari itu operasi hari itu pulang kan. Baru ini aku opname di Korea tuh kayak gini, ternyata sigap banget ya gitu. Terus welcome banget mereka, nggak tahu mungkin karena gue orang asing kali ya, dia tuh kayaknya kayak gimana ya, kayak excited aja gitu. Padahal aku rasa orang asing nggak aku aja mungkin di sini. Cuman kemarin pas aku di interview dia kaget aja, pas aku ngomong tuh lancar-lancar aja. Padahal awalnya agak bingung, takutnya aku nggak ngerti apa yang mereka omongin. Aku bilang nggak apa-apa. Terus dia bilang nama aku cakep. Kim Yani namanya cantik banget gitu. Oh, nyenengin hati ya, biasa lah nyenengin hati biar pasiennya tetap apa sih, gembira. Biar pasiennya gembira, nggak stres, dihibur. Tapi hiburannya kena di hati gue, seneng dengernya. Emak gue berarti nggak sia-sia ngasih nama gue.
Udah selesai. Terus beres-beres selimut dulu kali ya, biar kelihatan rapi. Guys, operasi udah selesai dari 3 jam yang lalu dan pengaruh biusnya sedikit demi sedikit mulai memudar, makanya aku bisa bikin video ini. Sorry, pas di ruang operasi aku nggak bisa ambil video karena memang peraturan kan kita semua tahu nggak boleh bawa apa-apa. Tapi yang jelas aku bakal ceritain semuanya, pengalaman aku selama berada di rumah sakit setelah benar-benar pulih dari obat biusnya ya. Hari ketiga di rumah sakit, aku baru bangun dan aku udah harus belajar bangun sendiri nanti pas jam 9 karena tekanan darah aku katanya rendah terus. Sebenarnya sih agak sakit sih ya perutku, karena di sini ada kayak ada kantung apa gitu. Tapi tetap katanya harus belajar bangun biar sakitnya cepet sembuh. Dan mulai hari ini aku udah boleh minum guys. Kemarin seharian aku sama sekali nggak dikasih apa-apa. Dan pas hari operasi seharian aku 24 jam cuma tidur bangun. Karena mungkin obat tidurnya kali ya, biar nggak ngerasain sakit banget setelah operasi. Sampai gemeteran. Waktunya makan. Menu hari ini cuma dikasih 2 guys, dikasih bubur kayak air gitu loh, bubur putih sama air kimchi. Ini juga air kimchi bening. Ini menunya udah 2 doang tanpa rasa, nggak apa-apa sih. Sekarang hari apa sih? Aku nggak tahu, gue lupa hari apa. Iya hari ketiganya Rabu kan? Nggak ada Senin deh. 2 hari deh puasanya deh. Gue sampai lupa hari saking gue dibius tidur mulu. Sakit banget soalnya perutnya yang bolongan ini. Cairan gini doang sih. Aku disuruh belajar jalan guys, biar jahitannya ini ketegangannya berkurang, jahitan di perut. Sekarang aku lagi keliling koridor, keliling kamar-kamar, sambil ngambil air sih. Sumpah di sini pasien bener-bener suruh mandiri banget. Banyak kabel infusan. Sepi ya rumah sakitnya. Guys, aku habis cuci muka. Udah gembel banget gue, berapa hari nggak cuci muka. Nggak tahu udah dibolehin apa enggak. Boleh kali ya cuci muka doang. Ini sampai kering.
Oh, sampai kasar. Nah, jangan irit-irit, kulit kasar diirit-irit ntar malah tambah biaya banyak. Mungkin karena gue istirahat cukup kali ya, muka gue malah cerah, perasaan sakit malah cerah. Emang cewek tuh harus banyak tidur kalau pengen kulitnya cerah. Masuk gue tiap hari harus minum obat tidur biar bisa tidur sehari 8 jam. Alhamdulillah udah seger. Aku latihan jalan lagi guys, karena harus rajin latihan biar cepat sembuh. Aku sekarang mau ke mana tuh, ke tempat pengambilan air minum gua habis. Sepi ya. Di sini juga ada mesin gemubok jadong jigepki, yaitu mesin untuk pengambilan dan pengembalian pakaian kerja khusus para dokter atau suster-suster di sini. Gitu loh. Kita nggak tahu naruh kartu, terus bajunya ke situ, nerimanya. Terus kalau yang kotor kayaknya di sini nih ada tulisan banapki atau mesin pengembalian pakaian. Waktunya makan. Kira-kira aku dapat lauk apa ya? Jangan-jangan bubur lagi. Menu selanjutnya bubur. Sayur apa nih? Sayur bayam apa sayur apa nggak tahu deh. Ikan tongkol. Ini apa lagi? Nggak tahu kuah apa. Capcay. Wow. Kimchi putih sama sayur kimchi bening. Dan di sini tetap ada apa tuh memonya, makanan yang tidak mengandung babi. 돼지 고기 제외 김야니. 침입니다. 문이 열립니다. 올라갑니다. Dia masukin sama papahnya datang, tapi karena nggak bisa masuk kamar, aku temuin di B1. 맨날 어지럽다고. 언니가 혼낸 거냐? 왜 울었어? 아니 근데 슬라임 녹은 거는 언니가 실수라고 말했잖아. 엄마 없으면 생강 많이 부른다며. 그 보험사에서 뭐 띄우라고 하는 거 알려줄게. 2개밖에 안 돼. 근데 왜 피를 빼는 거지? 왜 피를 빼는 거야? 생강 아니라 얘가 색깔이 연하게 해야지 엄마가 나온다. 잘 가. 고마워. 사랑해. 엄마 빨리 날게. 내가 전화하면 페이스북 하자. 알았어, 페이스톡 하자. 이제 알지? 엄마 많이 아픈 거? 아, 슬프다. 뭐야, 일산인데. Selamat pagi guys.
Hari ini hari keempat aku di rumah sakit dan aku udah lepas infus. Tadi subuh-subuh dilepas, katanya udah gak usah pakai infus juga gak apa-apa. Dan aku juga udah bisa ngeluarin angin gas, angin di perut alias kentut. So habis dari operasi itu seharusnya kan aku ngeluarin angin gitu, nggak keluar padahal aku udah rajin olahraga, jalan-jalan gitu kan, dilatih gitu biar aku cepat sembuh, biar cepat ngeluarin angin, tapi nggak keluar sampai perutku begak, kesakitan gitu. Terus kalau mau tidur nggak bisa tidur karena nahan sakit, anginnya muter-muter di perut gitu loh. Seperti biasa aku masih makan bubur, tadi udah minum obat untuk kelancaran apa ya, biar nggak enek gitu sih kata dokternya. Aku masih nunggu, kalau langsung makan katanya langsung bakalan enek, katanya suruh tunggu dulu sekitar 30 menit. Oke. Mari kita makan. Baru kunci pedasnya. Pemandangan rumah sakit dari lantai 8. Jadi di depan ini juga, terus ini juga. Ini karena dari lantai sini aku nggak bisa ngambil gambar semuanya. Pokoknya begini loh pemandangan dari dalam keluar. Guys, aku disuruh ikut pendidikan buat mereka yang telah selesai melakukan operasi. Jadi pendidikan bagaimana saat sampai di rumah nanti merawat bekas jahitan, terus bagaimana mengatur pola makan dan sebagainya. 실밥을 제거한 후 상처에 문제가 없으면 2일 후부터 딱지가 생기면 샤워가 가능합니다. 그러셔가지고 과일은 특별히 제한되는 과일 없어요. 그냥 제철 과일 좋아하시는 걸로 드시면 되시고요. Oke guys, aku kasih tahu ya. Aku review koridor di rumah sakit ini. Nah, visual koridor rumah sakit ini seperti ini. Dan di setiap kamar disediakan sanitizer, juga sarung tangan. Gitu. Ini ada ruang khusus mandi, shower seal atau room untuk mandi, kamar mandi lah ya. Kamar pasien di sebelahnya langsung disediakan toilet. Jadi kalau mau ke toilet nggak perlu jauh, langsung ada di sebelah kamar pasien. Di pinggiran jalan tersedia bangku roda, kursi roda. Di situ ada ruang tempat khusus untuk suster ngumpul yang dinamakan nurse station atau stasiunnya khusus untuk ngumpulnya para suster. Jadi peralatan-peralatan yang dianggap bisa dipakai secara darurat itu sudah ditaruh di depan ruang pasien, guys. Lihat tuh. Jadi kalau mau melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan pasien secara darurat, langsung bisa diambil di depan ruang pasien. Ya kan? Ada kursi roda, ada apa sih, tempat tidur jalan, ada khusus untuk manula yang nggak bisa jalan merangkak gini, jadi jalannya harus pelan-pelan gitu. Ternyata di tengah ini ada nurse station lagi, berarti ada 2 nurse station. Jadi para suster bisa bergerak kapan aja. Ini mesin-mesin tensi darah, pengukur tensi darah selalu ada di depan setiap ruang pasien. Kita terus jalan. Tempat menaruh pakaian kotor setelah ganti.
namanya Seoksil. Di pinggiran ininya, di pinggiran pondok disediakan alat untuk pemegang, alat pegang, alat bantu untuk berjalan lah ya. Kalau kita perhatikan dari tadi, memang di tembok ini ditempelin ini alat bantu jalan. Oke. Kita ke sini. Disediakan buat mereka yang mau telepon atau menerima telepon biar tidak mengganggu pasien lain. Jadi bisa teleponnya di sini atau buat ngumpul juga boleh sesama pasien buat ngobrol. Sini juga disediakan TV, tapi karena lagi masa pandemi corona, biar nggak pada ngumpul, TV-nya dimatiin, nggak bisa. Jadi orang-orang yang mau nonton TV kan pasti ngumpul nih di sini. Untuk mengurangi yang namanya ngumpul-ngumpul, jadi TV-nya dimatiin sementara. Hai guys, hari ini hari terakhir aku di rumah sakit dan aku bentar lagi pulang. Tadinya sih aku minta sehari atau 2 hari untuk istirahat, ditambah di sini, maksudnya tambah opname, tapi pihak dokter nggak ngasih dengan alasan di luar sana banyak orang yang menunggu gantian gitu loh, gantian untuk dioperasi juga dengan keluhan-keluhan yang hampir sama gitu loh. Jadi ruangannya itu kurang. Jadi walaupun pasien minta untuk istirahat lebih, itu tetap gak dikasih. Aku mikirnya tadinya gini loh, pasti kalau aku minta istirahat sehari 2 hari dikasih lah ya, yang penting kita kan bayar gitu kan. Tapi ternyata enggak, mereka tuh lebih mendulukan keselamatan banyak orang dibanding uang. Gue baru sadar di situ, oh iya ya, emang gue harus gantian gitu. Ya udah, aku cukup puas sih di sini, pelayanannya juga bagus. Awalnya sih sempat khawatir gitu karena peraturan corona, nggak boleh ada keluarga, nggak boleh ada yang jenguk, pokoknya nggak ada yang nemenin, kita benar-benar sendiri di sini, mandiri. Terus sempat khawatir, takutnya aku tuh nggak kerepotan, mau ke toilet kerepotan, mau apa kerepotan. Ternyata itu justru menurut aku sih cara yang baik ya, memakai sistem pasien itu untuk mandiri, jadi kesehatan kita tuh lebih cepat pulih. Aku lihat orang-orang juga ya, baru operasi mungkin sehari atau 2 hari dia nggak bisa bergerak, tapi setelah itu dipaksa untuk bergerak, olahraga, jadi pulihnya tuh lebih cepat. Kayak aku gitu. Guys, aku udah ganti baju, infusku juga udah dilepas, aku siap pulang. Sekarang tinggal nunggu suamiku. Kalau misalnya suamiku udah datang, aku langsung turun buat ngurus pembayaran. Yeay, akhirnya pulang juga. Waktunya pulang. Anak-anak udah di depan katanya. Yuk. 얘들아 뭐하냐? 안녕. 아빠는? 아빠 지금 주차를 너무 멀리 해놔서 은비 잘 있었어? 엄마 가방 좀 들어줄래? 이야, 여기 경치 좋지? 엄마 보고 싶었어? 엄마 어제 밤에 엄마 보고 싶다 했어. 엄마 일주일 동안 여기 갇혀 있었어. 못 나와. 지금 못 들어가. 은비도 거기 가볼래? 한번? 뭐 있는지? 여기 아픈 사람만 있는 거야. 여기, 그치? 다 연습하고 있어. 그치? 걷기 연습하고 있지? 엄마 무슨 방이었어? 여기 써있었는데. 엄마는 809 이쪽에. Di sini tempat pembayarannya ya guys. Pembayaran di sini
연결이 되어 있거든? 타워 말하는 거야? 아니 타워 갔다가 안 돼가지고 이 옆 건물로 갔었는데 와 이 옆 건물 골 때리게 돼 있네.